يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جني هذا الإنسان عبد سوء الخزيان من ذنوب وعلان خائف ابن الربان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران تخاف وجهي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأهدنا ووفقنا إلى طريق المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بهدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama kita senantiasa panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah, taufik inayah dan kerafiatan kepada kita sehingga dapat berkumpul kembali di tempat kesempatan di waktu yang penuh barokah dan rahmat ini. Salawat serta salam senantiasa diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga sahabat mengikuti ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung daripada kajian kita yang sebelumnya tentang salawatul makhsusah, salat-salat yang sifatnya itu khusus. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anwarihi fid dharain amin. Salawatul makhsusatun bila aqal salatul duha. Jadi semalam kita
membahas tentang salat duha. Mana salat duha ini hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana beliau menyampaikan bahwasanya telah berpesan kepada beliau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 3 hal. Yang pertama, berpuasa 3 hari di dalam 1 bulan dan menjaga rakaatai duha dan untuk berwitir sebelum beliau tidur. Sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kata mu'alif, keutamaan salat duha itu katsiratun, amat sangat banyak. Nadhkuru jumlatan minha. Maka kata beliau akan kami sebutkan sebagiannya saja, beberapa. Di antaranya biha yaghfirullahu ta'ala dzunuba. Jadi salat duha juga dapat membersihkan, melantaskan segala dosa-dosa kita. Salat duha juga termasuk amalan amaliyah yang dapat menghapus segala dosa-dosa kita. Karena kita ini mau pada mau, sadar pada sadar, ada-ada aja setiap harinya kita kadang merasa tegawi dosa ya, dan memang berat. Karena disebutkan oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit hafizahullah ta'ala, kata beliau, tidaklah orang itu mencapai derajat muqarrabin dengan orang tersebut melakukan ketaatan, melainkan orang itu dapat mencapai derajat muqarrabin itu dengan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian kata beliau, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan itu berada di derajat 900 derajat. Derajat sabar yang tinggi. Orang yang sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi seseorang itu mungkin dapat berniat, umpamanya hari ini kita berniat, kayaknya siang berniat hendak sembahyang zuhur berjamaah. Itu kan ketaatan, amal ibadah. Mungkin saja bisa dengan tidak susah payah dapat melaksanakan niatnya itu. Tapi sebaliknya, seseorang itu berniat hari ini full ada hendak lebih bisa sebuting juga pun ini berat, bukan berarti kada mungkin, bisa aja tapi mungkin berat. Karena hanya kita itu bangun buri, hanya kita beberapa menit dari bangun buri, beberapa jam ada bisa baik dosa itu mata kan, telinga kan, apalagi muntung, muntung itu ada terasa ini, ada aja sampai yang tidak baik, sampai tidak layak. Maka karena dasar Allah itu cinta kepada Rasul Muhammad SAW, dan Allah pun tahu bahwasanya Rasul pun cinta kepada umat beliau, kita sebertaan ini, maka atas dasar cinta Allah kepada Rasul itu Allah berikan banyak sekali amaliyah yang dapat membersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan. Di antaranya itu dengan mengerjakan salat duha. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala syafati duha ay rak'atay duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Rasulullah SAW, barang siapa orang yang hafadha, melestarikan, menjaga setiap hari ada mau tak tinggal sembahyang duha, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya itu meskipun sebanyak buih di lautan.
amat banyak. Kalau pernah menghitungnya, buih di lautan itu jumlahnya. Artinya betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita aja anak mereka rahmat itu atau sebaliknya. Dan bukan berarti dengan banyaknya rahmat Allah Ta'ala ini kita dapat menggampangkan dosa pulang ini. Jangan sampai pulang. Apalagi misalnya ada contohnya, ada aja semuanya kayaknya ada apa? Bagaimana? Menanggal desa, ada aja semuanya ada aja ini, ada aja ini. Menanggal desa silah. Ini jangan sampai sangat kita hindari yang tadi. Karena pulang kita kada tahu apa namanya murka Allah itu di mana Allah letakkan, di dosa yang mana. Tentu semua dosa itu mengundang murka Allah. Kita belum tahu juga apa sempat kita sama juga, apa sempat kita beramaliyah setelah melakukan dosa itu tidak tahu kita. Bahkan seperti sekian detik, menit, jam setelah ini tidak tahu. Apakah masih ada kan? Apakah sudah ada? Kita jangan sampai terlintas ada kehendak langkai. Oh tenang aja, ada aja ini, ada aja selalu ada aja wudu, ada aja sembahyang, tenang aja kita. Ini bahaya kalimat-kalimat seperti ini terkesan meremehkan dosa, Jadi sangat berbahaya orang yang meremehkan dosa itu. Sebaliknya pun juga kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, kita akan tahu Allah letakkan di mana keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di amaliyah yang mana yang kita kerjakan Allah. Letakkan keridhaannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya sahih. Jadi hadisnya menyebutkan tentang dihapusnya dosa orang yang melakukan sembahyang duha. Yang diberikan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, biha yakunu min awabin. Salat duha juga dapat menjadikan orang yang melakukan itu tergolong menjadi orang yang awabin, orang yang senantiasa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, orang yang selalu mengikutkan amal yang terhadap keakhiratan. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yuhafidhu ala salati duha illa awwabun." Rasul tidaklah orang yang dapat melestarikan, menjaga atas sembahyang duha itu terkecuali itu orang yang awwab. Qala wa hiya salatu awwabin. Wa hakim wa ala syarti muslim. Di sembahyang duha ini memang termasuk juga nama lainnya itu sembahyang awwabin. Di awwabin itu kita ketahui dari hadis ini ada yang kita yang maghrib antara maghrib dan isya, ada yang sembahyang di waktu sembahyang duha ini. Dan disebutkan dalam kitab itu yang paling afdal itu salat duha itu waktunya hina tarmadul fisal, yang di saat panas-panasnya itu afdal. Jadi dia bisa panas-panasnya itu waktu yang afdal buat melaksanakan salat duha. Kemudian yang ketiga juga biha yanahu ajral mu'tamir. Semua juga dapat mendapatkan pahala seperti orang yang berumrah. Luar biasa. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah ay mafruḍah yusalliha fil masjid ay bil jamaah fa ajruhu ka ajri haji wal haji muhrim." Dia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
beliau, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan keadaan suci, sudah berwudu kita untuk sholat berjamaah ke masjid, sholat fardu berjamaah ke masjid, maka itu dia ajruhu, pahalanya seperti orang yang haji yang berihram. Luar biasa. Kemudian man kharaja ila tasbih duha la yasibu ila iyyahu ay salat duha fa ajruhu ka ajril mutamir. Orang yang melakukan salat duha tidak lagi melakukan itu kecuali untuk sembahyang duha, maka pahalanya itu seperti berumrah. Salatul aliyati salatin la lagwa bainahuma kitabun fi 'illiyyin. Dan salat yang ia kerjakan dan dia duduk di antara waktu salat, dia belum salat duduk, bawa syukur duduk sampai asar. Ini tambah lagi bang sedikit ya, malam awas yang memungkinkan itu maghrib lawan isya. Duduk salat maghrib menghadap salat isya. Lala wa bainahuma, dan tidak ada hal-hal yang sia-sia antaranya dua salat itu, maka kitabun fi 'illiyyin, orang itu tertulis bertempat di surga yang tertinggi. Orang yang biasa menunggu waktu salat, baik antara salat dan salat berikutnya, itu dia biasa menunggu dan tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, maka dia itu tertulis bertempat di tempat surga yang tertinggi. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang keempat, biha yuktabu minal 'abidina wa minal qanitin. Orang yang salat duha, dia dihitung, ditetapkan menjadi orang yang al-'abidin. Al-'abidin artinya orang yang ahli ibadah. Dan al-qanitin, qanit artinya orang-orang yang fokus tujuannya itu untuk keakhiratan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Darda ini ada sebuah cerita dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, bahwasanya Abu Darda ini kedatangan tamu sahabat beliau yang bernama sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman ini kita ketahui dari mana Sidin, berarti dari daerah Persia, Al-Farisi, dari orang Arab, orang Persia. Dan beliau luar biasa perjuangannya untuk memeluk Islam itu bertahap, dari Majusi, Nasrani, Yahudi, sampai memeluk Islam. Nah, jadi ceritanya sahabat Salman ini bertamu, bertandang ke rumahnya sahabat Abu Darda, karena memang disaudarakan oleh Rasulullah SAW. Dan satu orang Arab dan satu orang Persia disaudarakan. Jadi ketika datang sahabat Salman ke rumah Abu Darda, ternyata yang membuka pintu itu istrinya Abu Darda. Dilihat oleh sahabat Salman, istrinya Abu Darda terkesan berpenampilan rusuh kita. Kayak kata gaduh bini ini, ada tergaduh. Dia sahabat Salman, Masya Nuki, ya Abu Darda, ada apa ini? Keadaanmu sampai seperti ini? Ya bininya Abu Darda, akhulak, la hajatun lahu di dunia. Saudaramu itu, maksudnya Abu Darda sang suaminya itu, ada butuh lagi lah dunia. Itu sabda bininya Abu Darda, nyembah tentang laki ini. Ada butuh lagi, orang gini ada gaduh lagi, apa ada lagi, dubianya puasa hari-hari, malam tahajud setiap malam semalam. Dan faktanya memang seperti itu. Sahabat Salman hanya dibuatkan masuk bertemu sahabat Abu Darda, dia bersilakan disambut dengan baik. Karena memang setelah disaudarakan oleh Rasulullah SAW.
Sehingga cerita tatkala disuguhkan makanan, jadi sahabat Abu Darda walaupun puasa tetap disuguhkan makanan oleh beliau. Kata sahabat Salman, "Ma'ana bi akil hatta ta'kul." Bukan ada makan, bila kan ada makan juga. Ya, sahabat Salman ya. Jadi Abu Darda ya. Kamu nih, ada makan bila sudah pada makan juga. Paksa oleh sahabat Salman mau pada mau batal sendiri. Akhirnya 4 makan. Kemudian sahabat Salman juga diizinkan menginap di rumah Abu Darda. Ketika malam hari Isya, waktu istirahat sudah Isya. Tatkala sahabat Salman yang istirahat, dia sedang dari tahajud nih, langsung bermalam dari Isya. Biasa sembahyang, tujuh sahabat Salman. 6 kaina dulu, guring dulu. Hanya aja saya gini kaina. Lain ya udah dari mana mati orang dijam. Ayo kaina dulu bersama kaina. Akhirnya tidur sahabat Abu Darda kan Nabi dicegah oleh Salman. Kemudian bangun lagi sekitar beberapa jam setelah itu bangun pulang. Dilihat oleh Salman, kaina dulu belum lagi guring. Nanti saja sampai yang itu nanti. Alhasil sampai sepertiga malam, nah ini hanya mondar. Hanya kita sembahyang berdua berjamaah. Jadi ketika sudah waktu sepertiga malam, kita bangun berdua sembahyang tahajud. Berarti sahabat ini bisa ini sahabat saya kemudian lain. Nah, akhirnya mungkin sahabat Abu Darda cukup risih gitu, cukup risih. Akhirnya keesokannya diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasul? Sadaqa Salman. Yang bujur itu ya Salman. Karena inna alaika haqqan. Karena bagimu itu inna alaika lillahi haqqan. Atasmu itu bagi Allah ada hak yang harus dipenuhi. Tapi setiap sesuatu yang ada pada dirimu juga ada hak. Dan untuk keluargamu itu ada hak juga. Wa'atikul ladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah tiap-tiap yang ada hak pada dirimu itu akan haknya. Artinya apa? Dalam cerita ini sahabat Salman dan sahabat Abu Darda memberikan pelajaran yang amat berharga untuk kita. Kita itu seyogianya proporsional aja dalam berkehidupan beragama sehari-hari. Ada waktunya kita beribadah, ada waktunya kita bersantai, bersenang-senang. Lagi suami istri ada waktunya bermesraan. Nah, ibadah menikmati sesuatu yang halal sangat dianjurkan. Asal jangan sampai jatuh menyimpang kepada sesuatu yang haram. Yang tidak boleh. Selagi itu halal, maka tidak apa-apa kita nikmati. Itu halal. Karena dengan kita belajar menikmati sesuatu yang halal itu, maka dengan mudah kita itu membenci terhadap lawannya yang haram. Jadi proporsional aja ya kan. Tahajud bangun seperti malam boleh. Karena ada hak mata kita. Kita juga puasa. Mau sebulan 3 hari harus setiap hari gitu kan, ada hak bini, ada hak anak dan seterusnya. Jadi kata Nabi Sallallahu Salman yang jujur, yang betul, sahabat Salman dalam hal ini. Ya, Islam pun juga mengajarkan kepada kita itu proporsional di dalam kehidupan beragama. Ada ekstrim, ada yang terlampau batas, ada kekuringan sama amal setiap hari. Juga karena kalau kita itu pada sempurna itu bisa memudaratkan orang tubuh kita, bisa garing dan seterusnya, bisa terlalaikan kewajiban yang lain, kewajiban menafkahi istri dan seterusnya. Ini ada diperkenankan di dalam Islam. Dan
Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini sumber berkaitannya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla duha rak'atain lam yuktab minal ghafilin." Orang yang sembahyang duha 2 rakaat, maka dia itu tidak tercatat sebagai orang yang pelupa. Bila sembahyang duha itu 2 rakaat nih, di 2 rakaat, maka tidak tercatat sebagai orang yang pelupa, orang yang lalai, ghafilin. Wa man shalla arba'an kutiba minal 'abidin. Dan orang yang sembahyang 4 rakaat, maka dia ditetapkan, tercatat sebagai orang yang 'abidin, orang yang ahli. Wa man shalla sittan kufiya dzalikal yaum. Barang siapa yang sembahyang 6 rakaat, ketika risalah 222 sembahyang 6 rakaat, maka dicukupkan pada harinya itu. Kufiya dzalikal yaum. Allah cukupkan kebutuhannya pada hari itu. Amma shalla thamaniyan katabahu Allah minal qanitin. Barang siapa yang sembahyang 8 rakaat, maka Allah tetapkan bagi dia itu tergolong menjadi orang yang qanitin. Orang yang fokusnya itu akan hal-hal keakhiran. Amma shalla sintai asyarata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Dan orang yang sembahyang 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan baginya itu rumah di syurga. Wa ma min yaumin wa la lailatin illa lillah imannun yamunnu bi ala ibadihi wa sadaqatun wa ma manna Allahu ala ahadin min ibadihi afdalu min an yulhimahu dhikrah. Kemudian kata Rasul menjelaskan tiada hari baik siang ataupun malam yaumin wa la lailah illa lillahi mannun, kecuali bagi Allah itu ada anugerah. Mannun, pemberian anugerah yang bihi ala ibadihi, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa sadaqatun, dan sedekah ya wa ma manallahu ala ahadin min ibadihi, dan tidaklah Allah berikan kepada seseorang dari hamba-hambanya itu afdala min an yulhimahu dhikrah, yang lebih afdal dari orang-orang yang Allah ilhamkan kepada itu mampu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu. Jadi sedekah, pemberian anugerah yang paling afdal kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, yaitu orang-orang yang paling afdal itu orang-orang yang Allah berikan ilham baginya itu senantiasa berzikir ingat kepada Allah Subhanahu. Supaya zikir kepada Allah, salawat, zikir kepada Allah, istighfar, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sembahyang duha, ibadah-ibadah itu sehakikatnya kita itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Rasul, rezeki, sedekah, anugerah yang paling afdal yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Maka bersyukurlah kita Allah berikan kemampuan hidayahnya sehingga kita mampu sehari-hari ini menjalankan ibadah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan itu hidayah, taufik, afiahnya kepada kita sehingga kita dapat senantiasa terus di dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang kita sampaikan, kita sambung sebelum akan datang. Salah mohon maaf, mudah-mudahan kita dapatkan pada kesempatan kali ini sedikit ilmu yang manfaat, yang barokah. Harapannya dari pertama ilmu dan yang barokah, yang manfaat, pertama juga dari keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya dalam ilmu ini keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tergolong menjadi orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa